Pak Didi baca buku leadership apapun intinya cuma 3 katanya. Apa itu? Pertama harus bisa bermimpi. Yang kedua harus punya kemampuan untuk berkomunikasi atas mimpinya itu sehingga di buy in oleh siapapun. Dan yang ketiga harus punya kemampuan eksekusi. Dari Shogugeki no Soma ini dia kan adalah restoran. Jadi selalu ngomong begini. Ketika dia ikut kompetisi dia menang kan, terus kemudian peserta lainnya lawannya tuh yang jagoan banget, dia bilang, kok kamu bisa sih tenang di dalam satu kompetisi yang ini kan susah banget, mikirin menu dan lain sebagainya, waktu terbatas, how you can be so calm? Dia bilang, karena saya udah bertahun-tahun hidup di dalam industri restoran, dan di industri restoran setiap hari adalah pertempuran hidup dan mati. Pak Didi, saya mau nanya klarifikasi, lawyer terbaiknya itu siapa? Mas Pram? Oh iya, nggak bisa begini loh. saya ini jujur aja deh ya. Saya nggak tahu di forum ini boleh dibuka apa enggak ya. Ini podcast pribadi, Pak. Iya, ini kan cerita sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Reading Chamber, sebuah podcast yang akan membantu Anda untuk memahami berbagai macam buku-buku yang menginspirasi dan memberikan banyak imajinasi baru dalam mendalami life lesson learned. Bersama saya, Prasetya Dwi Cahya, dan saya Pramudia Oktavinanda. Dan hari ini agak spesial ya Mas Pram, Betul karena sekali. kita akan kedatangan seorang bintang tamu ya di dalam podcast ini, dalam This Wonderful Library. Mungkin saya rasa Mas Pram yang lebih tepat ini untuk mengenalkannya. Boleh. Silakan. Oke, jadi selamat pagi semuanya, para pemirsa kita ya. Jadi memang sesuai dengan tema kita ya, kita ini kan selalu akan membahas berbagai macam buku ya. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa, Direktur Legal dan Human Capital dari PLN, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, Pak Yusuf Didi Setiarto. Ini senior saya di FAUI, kalau saya angkatan 2001, beliau ini angkatan 94. Dan kenapa nih hari ini kita ada kedatangan tamu Pak Didi hari ini? Karena buku-buku yang kita akan bahas adalah tema tentang leadership dan manajemen. Dan menurut saya, kalau kita mau bahas leadership dan manajemen, perlu ada praktisi, ya kan? Saya membangun institusi saya punya 70 orang. It's okay gitu kan. Tapi sekarang ada Pak Didi direktur, orangnya puluhan ribu, 50 ribu ya. 52 ribu. Nah, ini kita perlu dengerin ini. Yang sudah membangun institusi seperti ini, dan kemudian juga bagusnya lagi adalah Pak Didi juga bahkan punya satu buku nih ya. Nanti kita akan bahas juga. Jadi kita ada beberapa buku hari ini terkait dengan leadership. Kita akan bahas beberapa poin dari situ, apa sih pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat. Cuman saya senang sekali karena kebetulan sudah ada juga bukunya ditulis tentang Pak Yusuf Didi Setiarto dengan judul Joglo Leadership, Gaya Kepemimpinan Bijak dan Harmoni. Nah, kita juga nanti mau delve into this book, kita akan lihat kira-kira bagaimana ya ketika kita membangun satu institusi, bagaimana gaya kepemimpinan tepat. Gitu ya. Karena kan mungkin institusi yang berbeda akan memiliki gaya kepemimpinan berbeda. Itu kan institusi dengan puluhan orang akan berbeda dengan puluhan ribu orang. Kan? Jadi itu yang kita akan mau bahas secara lebih mendalam. Dan mungkin ini ya kali, institusi tidak hanya puluhan ribu dan jumlah, tapi kan tujuan ya. Yes. Ada yang profit seeking, ada di sini ada urusan melayani bangsa dan negara juga ya. Nah ini akan kita melihat perbedaannya dan bisa explore langsung gitu ya bersama dengan Pak Didi. Nah mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan nih Pak. Dari buku ini Pak, kira-kira ada nggak satu poin atau dua poin yang mungkin Bapak pingin fokusin terlebih dahulu dan bahas ya, kayak mengapa ini penting ketika kita menjalankan leadership terhadap suatu perusahaan yang tadi sebenarnya seperti kata Pras ya, PLN itu nggak cuma bicara profit, tapi juga ada namanya BUMN itu Public Service Obligation ya, PSO gitu kan. Dan ini salah satu nyawanya dari PLN kan, gimana nih cara kita membangun institusi untuk orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu. Ya, terima kasih Mas Pras, Mas Pram. Kesempatan yang baik buat saya ya di perpustakaan yang luar biasa ini. Ya. Jadi memang PLN itu ada dua sisi. Pertama sisi PSO-nya, yang kedua sisi sebagai perusahaan yang tentu harus profit oriented. Nah, disinilah seninya bagaimana perlu ada keseimbangan menjaga peran tersebut. Meskipun saat ini fungsi PSO masih lebih dominan dan PLN sendiri mengampu 52 ribuan karyawan organik
dan 125 ribuan karyawan kontrak. Oh, wow. Jadi bisa dibayangkan kompleksitasnya ya. Jadi hal utama dan pertama yang saya coba bangun itu adalah saya harus bisa menjadi figur yang dipercaya oleh teman-teman. Dan untuk itu saya meluangkan waktu, mencadangkan waktu untuk banyak mendengar. Menyerap apa yang menjadi aspirasi, keinginan dan harapan dari kawan-kawan, dan kemudian satu persatu saya coba cerna dan mana yang bisa kita berikan jawaban atau tanggapan ataupun solusi bagi mereka, itu akan dikomunikasikan. Jadi proses dialog itu menjadi kunci dalam kita membangun kepercayaan itu. Dan itu memang tidak cepat, proses yang tidak instan, jadi perlu beberapa ronde pertemuan ya, jadi memakan waktu lah intinya, jadi tidak bisa sekali jadi. Nah, ada satu hal yang saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya akan memperlakukan mereka ya, saya memang atasan mereka, saya direktur dari mereka, pemimpin dari mereka, tapi percayalah pada saat yang bersamaan kalian itu adalah sahabat teman saya. Jadi kita adalah berada dalam satu rumah besar PLN dan kita mempunyai tujuan yang sama. Sehingga dialog yang sehat itu menjadi awal pembuka untuk menyelesaikan banyak persoalan di PLN. Itu kunci utama yang saya lakukan. Saya tidak menempatkan diri sebagai direktur yang otoriter, yang punya kuasa, yang semena-mena harus dituruti dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan seperti ini memudahkan bagi manajemen dalam merespon setiap dinamika yang ada di korporasi dan juga menyampaikan apa yang menjadi agenda korporasi. Kita punya agenda besar yang Mas Pram juga banyak bantu waktu itu adalah transformasi di segala lini, termasuk holding subholding yang tidak mudah kan. Ya, jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau dialog yang terjadi tidak sehat. Saya selalu mengumpamakan bahwa komunikasi adalah kunci melalui dialog tadi, seperti darah di dalam tubuh. Ya, kalau indikasi dari darah kita itu ada yang melewati ambang batas, tentu badan terasa tidak enak kan? Betul kan? Betul. Demikian juga dengan komunikasi. Seketika ada komunikasi terganggu dengan peer, dengan staff, dengan serikat pekerja, dengan subholding dan sebagainya, pasti ini menjadikan tidak nyaman. Jadi sedapat mungkin kita akan membuka dialog yang terbaik ya, dan ini memang membutuhkan kedewasaan dari semua pihak. Itu kuncinya menurut saya. Nah mungkin ini pas banget nih Pak, karena pas kita berbicara di bagian dialog ya. Jadi ini salah satu buku yang saya pakai juga nih ya. Dan ini adalah Radical Candor ya, yang ditulis oleh Kim Scott. How to get what you want by saying what you mean. Dia ini dulu bekas CEO-nya Dropbox, pernah di Twitter juga. CEO coach at Dropbox dan Twitter, eksekutif at Google dan Apple. Nah, ini saya mau bertanya nih, karena Radical Candor ini bahkan sampai saya jadikan salah satu prinsip di Lawyers Compact-nya Umbra, ya, yaitu adalah be radically open. Konsep dari be radically open adalah kita itu kalau memang misalnya ada isu dan lain sebagainya, itu harus dikomunikasikan secara jelas, satu, dan kedua juga harus terbuka. Jadi nggak boleh ngomong di belakang. Nah, kalau nggak boleh ngomong di belakang artinya apa nih? Jadi ketika kita nggak boleh ngomong di belakang, jadi kalau misalnya ada satu masalah misalnya antara satu partner dengan satu associate misalnya, nah dia harus menyampaikan itu ke semua partner. Jadi kita semua orang tahu, oh ternyata kamu ada masalah ini ya, apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita bantu. Cuman memang timbul beberapa pertanyaan, khusus ini buat skala di Indonesia nih Pak, dan ini saya pengen dengar insight dari Bapak. Ketika saya bicara di Radical Candor di institusi saya, orangnya nggak terlalu banyak, dan mereka bisa dengan gampang, karena kita saling kenal sama semua orang, saya bisa langsung ngomong, saya akan ngomong apa adanya tentang orang ini. Menurut saya misalnya kerja dia bermasalah, dan dia harus mengimprove, ya kan? Dan kita nggak ada waktu untuk bilang,
nanti ya tunggu 3 bulan lagi ya kita evaluasi, kita tunggu kamu kan, nanti baru kita sampai kamu di masalah apa-apa dan sebagainya. Atau misalnya kamu kolega lain merasa kurang srek sama kamu karena mungkin attitude kamu nggak pas, tidak kolaboratif dan lain sebagainya itu kan. Nah di institusi saya bisa nih menjalankan ini dengan lebih enak gitu karena orangnya nggak terlalu banyak ya kan, dan mereka udah sama-sama tahu. Cuman menjadi satu pertanyaan kan ketika kita bicara komunikasi ada di isu misalnya ada 2 VP saling berantem misalnya, nggak suka satu sama lain gitu kan, atau kayak aduh saya merasa nih orang mengambil alih kewenangan saya, kok kamu kok main-main masuk kewenangan yang seharusnya menang saya, ini isu gede kan, gimana tuh Pak? Kira-kira masuk nggak nih prinsip be radically open di tempat saya dengan tempat yang segede Bapak? Iya. Masuk sekali Mas. Mungkin pembedanya lebih ke cara nanti ya, strategi delivery-nya gitu ya. Tapi prinsipnya keterbukaan itu menjadi kunci ya. Saya dengan kan stakeholder saya sendiri di dalam multi ya. Tadi Mas Pram mengatakan kompleks gitu, dan itu nyata gitu. Misalnya dengan serikat pekerja, saya membuka dengan sebuah komunikasi seperti ini. Dan ini mungkin mudah dipahami gitu. Saya mengatakan banyak hal yang kita bisa sepakat. Itu rules number 1. Rules number 2, pasti ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Artinya perlu negosiasi, perlu diskusi. Tapi yakinlah rule number 3, pasti ada yang kita tidak bisa sepakat. Nah, itu saya pagari dulu gitu. Jadi dengan kompleksitas pembicaraan dengan serikat pekerja begitu itu menjadi aturan, bukan saling memahami. Oh Pak Didi ini karakternya seperti ini. Kalau ketika bicara keterbukaan, misalnya aspirasinya A gitu, ya kita omongin dan kita buka konsekuensi kepada keuangan perusahaan seperti ini. Kalau ini kita iyakan gitu. Jadi yang seperti itu. Jadi bukannya kita tidak setuju, kan sama platform kita. Coba lihat gambar saya bahwa puncak dari saya hadir di sini adalah membahagiakan kalian. Nah, tapi tolong dipahami bahwa saya juga punya batas gerak majunya. Nah, kira-kira komunikasinya seperti itulah. Saya tidak akan mengatakan tidak tanpa alasan, tapi saya sudah membuka. Yakinlah pasti ada yang kita tidak sepakat, dan kawan-kawan ya berhenti di sana gitu ya. Itu dalam kaitan dengan serikat pekerja. Dengan yang tadi ada ratusan VP dan BUD-1 aja ada 140-an gitu ya. Jadi memang silo culture itu memang masih ada gitu ya. Tapi saya mencoba semaksimal mungkin ya. Mas Pram sendiri dalam kaitan ini kan melihat bagaimana saya mencoba menjahit gitu ya, meramu multi stakeholder di dalam untuk sebuah tujuan ya yang tidak mudah waktu itu. Yang satu merasa ini nanti revenue saya terganggu gitu ya, yang satu merasa apa ini tidak mengganggu stakeholder yang lain gitu ya, yang lain mengatakan ayo kita lakukan gitu ya. Yang waktu saya nggak menyebut topiknya, tapi Mas Pram mengetahui proses itu dan bagaimana saya bisa mencoba memberikan pemahaman dan meyakinkan mereka bahwa ini tujuan korporasi. Mari kita dukung dan kita dibantu oleh lawyer terbaik kan waktu itu yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah apa yang waktu itu kita terasa gamang ya, Mas Pram kan menanggap kita agak gamang waktu itu. Ada yang sangat yakin, ada yang extremely tidak yakin gitu ya. Nah, jadi semua komunikasi dilakukan terbuka. Saya buka waktu itu, ini petanya, ini objektif kita, strategi yang mau kita lakukan ini, dan saya bertanggung jawab untuk memastikan semua legal compliance, legal structure-nya itu correct gitu. The rest lebih ke technical IT dan juga soal teknis pembayaran gitu. Jadi saya waktu itu inilah exercise kalau mau nyata bertanya soal teori apa tadi, radical candor ya. Itu mungkin lebih otentik dan lebih mudah untuk dipahami kan gitu.
Pak Didi saya mau nanya klarifikasi. Lawyer terbaiknya itu siapa? Mas Pram. Oh iya. Saya ini jujur aja nih ya. Saya nggak tahu di forum ini boleh dibuka apa enggak Ini ya. kan podcast pribadi, Pak. Iya, ini kan cerita sebenarnya. Iya. Mas Pram ini jujur saya anggurin 2 tahun. Waduh. Ya, saya nggak ketemu sama Mas Pram, nggak ini. Itu lebih ke my own judgment gitu ya. Jadi waktu itu setelah Mas Pram presentasi di PLN, disitulah saya mulai perlahan mengenal figur beliau kan begitu ya. Strong personality. Ya ini bukan menyenangkan orang, buat apa? Saya nggak ada keperluan apa-apa, wong saya kliennya Mas Pram gitu ya. Jadi abis itu saya undang, kita ngobrol lah, dan saya mengatakan begini soal project ini gitu. Ini nggak mudah yang tadi saya contohkan itu, agak kompleks baik dari segi apapun gitu ya. Ingat nggak Mas Pram, saya bilang kalau ini berhasil, selanjutnya itu akan lebih mudah lah, lebih kurang seperti itu. Jadi Mas Pram alhamdulillah bisa mendeliver apa yang menjadi ekspektasi saya, sempurna sekali. Jadi tidak ada celahnya gitu ya, sehingga kita menjadi confident lah gitu. Jadi tidak salah mandat ini waktu itu saya berikan ke Mas Pram untuk membantu PLN, karena saya profesional saja. Saya tidak ada subjektivitas di sini. Yang terbaik ya terbaik, yang kurang ya saya akan kasih masukan. Tapi poinnya adalah PLN harus dilayani oleh yang terbaik, itu aja. Ya, kalau ditanya yang terbaik ya kakak kamu inilah. Keren sekali. Ini suatu kehormatan. Udah kita ngundang terus dipuji-puji. Biasanya kita harus puji-puji. Agak kebalik ini. Saya jadi gak enak. Itulah cara komunikasi saya. Gitu. Nah, ini satu lagi nih Pak. Jadi ini kita bicara tadi kan apa? Kita bicara multiple stakeholder dan lain sebagainya, komunikasi. Saya ada satu poin juga nih dari Joglo Leadership, dan ini menurut saya penting banget. Yang konsep yang saya suka banget nih, benar dari awal. Nah ini ada di berbagai macam buku yang saya baca Pak tentang project planning dan lain sebagainya. Salah satu dulu yang ditulis itu adalah oleh beberapa ahli ya, bahkan dari universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat, dan mereka selalu bilang think slow, act fast, karena banyak sekali project-project yang tertunda itu karena tadi dia keburu-buru mau ngerjain, tapi pas dikerjain dia nggak punya plan kan. Nah tapi di buku ini bagus banget nih, saya bilang ini kan benar dari awal Pak. Mungkin Bapak bisa sedikit explore Pak, jelasin nih kayak konsep benar dari awal nih seperti apa, and why you implement that as part of this Joglo leadership. Saya tapi boleh nambah juga nggak nih Mas Pram, karena ini layering with semangat zaman gitu ya Pak. Saya kan emang dulu latar belakang banyak di teknologi, teman-teman saya teknologi. Konsep satu lagi adalah fail fast, deliver more ya kalau nggak salah. Jadi suruh banyak-banyak gagal aja, bereksperimen terus gitu ya. Hyper eksperimen gitu kan ya. Kadang-kala ini bahasa yang sering juga muncul gitu ya. Nah, saya ngerasa sebenarnya kan kedua hal ini ibaratnya ada virtue-nya gitu ya. Ada wisdom gitu yang memang perlu untuk kita distill gitu. Tapi kalau saya boleh tanya Pak Didi dengan pengalaman gitu ya. Tadi bertanya dengan dari Mas Pram, benar dari awal, think slow, act fast gitu. Tapi ditambah dengan semangat zaman, kok kayaknya mau fail fast supaya bisa mendapatkan result gitu. What do you see gitu? Apa yang Pak Didi lihat gitu? Kalau apa sebenarnya the right balance gitu? Apalagi kalau organisasinya tuh besar dan kompleks. Ya, dari segi wisdom atau transcendent gitu ya, bukan hubungan manusia gitu ya. Sebenarnya bahasanya itu niat gitu. Niatnya harus lurus dulu gitu ya. Nah, itulah diawali dengan yang baik ya, memulai dengan yang baik itu. Jadi niatnya harus lurus. Jadi saya mengatakan dalam setiap hal terkait dengan komunikasi dengan teman-teman di lingkungan direktorat yang saya pimpin maupun direktorat lain, kita memulai dengan niat baik gitu ya. Jadi memulai sesuatu itu dengan yang baik, itu wisdomnya begitu ya. Nah tapi kalau di convert ini dalam sebuah realita, tentu semua itu harus diawali dengan perencanaan yang matang gitu ya, dengan suatu komitmen untuk bisa mengeksekusi sesuai dengan perencanaan itu. Nah, disinilah menurut saya kekuatan dari seorang pemimpin. Kita harus punya visi,
punya dream gitu ya. Iya. Dan bagaimana dream itu bisa di-convert menjadi sebuah planning yang baik dan pada saat yang selanjutnya bisa dioperasionalkan dalam level eksekusi. Nah, itu yang menjadi prinsip saya. Kalau teori sekarang disebut ambidex leadership gitu ya, yang mana ada sumbu Y itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempunyai kapasitas transformasi, yaitu big vision gitu ya. Kita punya presiden pertama kita itu sumbu Y-nya sangat kuat gitu ya. Nah, Visionary. menjadi lengkap kalau sumbu X-nya yaitu kemampuan eksekusinya juga kuat. Itulah teori sekarang soal leadership yaitu ambidex. Jadi mulai dengan hal yang baik atau yang baik ini lebih kurang seperti itu. Tapi perlu diingat, saya juga tipe yang tadi Mas Pras sampaikan. Saya tidak mau terlalu lama kita menghabiskan waktu dengan berdialog tanpa hasil gitu. Jadi ada satu tagline yang mungkin dipakai oleh sebuah aplikasi ternama begitu ya. Mulai aja dulu gitu. Iya. Jadi ini memang practically saya praktekkan. Misalnya waktu belum orang bicara soal transisi energi dalam sesuatu yang menjadi mengerucut per hari ini gitu ya. Di awal 2022 pada saat saya baru masuk di PLN, saya sudah mendorong teman-teman untuk bagaimana kita menyiapkan manusia PLN supaya punya DNA baru, DNA yang lebih green, ya. Nah, saya punya mimpi bagaimana anak-anak PLN ini mendapatkan international exposure. Nah, waktu itu saya bertanya lah, berapa sih anggaran development people di sini, people development? Ya cukup signifikan ya. Saya kaget gitu karena anggaran di tempat saya yang lama, di dua tempat yang lama itu untuk corporate yang sebesar itu aja satu organisasi nggak nyampe segini jumlahnya. Ini hanya untuk people development ya, bukan soal people tapi people development aja signifikan. Terus saya bilang kemana saja uang ini gitu ya. Terus ya adalah untuk ini, tapi saya melihat ada ruang optimasi. Terus saya minta, ya udah sekarang buka pengumuman untuk sekolah gitu. Nah, banyak aja alasannya, masih COVID lah dan ini dan itu gitu ya. Akhirnya ya udah kita mulai aja dulu. Nah, akhirnya terjaringlah 35 pegawai PLN waktu itu. Kampusnya lucu-lucu, ya nggak ada tuh di 100 apa yang namanya ranking itu ya, ada tapi nggak banyak. Yang lain terdengar mungkin statusnya, tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting kita berproses dulu gitu ya. Baru setelah dicetuskan dengan niat baik tadi, kembali ke prinsip dasar tadi, dan tanpa harus takut salah, kita melakukan evaluasi untuk tahun 2023. Dan alhamdulillah kita langsung mendeklarasikan yang bisa diterima adalah yang 100 QS itu, yang 100 best rank gitu ya. Dan itu kita support penuh, dan sampai hari ini alhamdulillah hampir 500 pegawai PLN berangkat ke luar negeri untuk pendidikan master maupun doctoral degree. Jadi ini sebuah capaian yang berawal dari konsep dasar tadi. Semua harus diawali dengan yang baik dan juga mulai aja dulu gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu apakah ini suatu hal yang perlu dikontradiksikan, tapi menurut saya prinsip mulai saja dulu itu bukan menafikan dengan sebuah dimulai dengan yang baik itu. Ini adalah sebuah kombinasi yang saya percayai bisa menjadi proses belajar kita. Jadi tidak harus membatalkan satu sama lain. Menurut saya seperti itu. Betul. Itu Mas Pram. Betul. Oke. Ini yang 100 itu ada yang masuk ke kampusnya Mas Pram nggak? Ada nggak yang masuk ke kampus ini? Kami ada di Yale, ada di keren banget itu. Di New York University. Pokoknya di Ini untuk yang legal? Legalnya di. Ada yang ke Yale? Enggak, ini teknik ya. Teknik ya. Di Amerika lumayan ya, tapi yang banyak kami di UK dan di Australia.
Ya lumayan itu Pak, ada 35 jadi 500. Iya, sekarang kalau kita ke Australia, kalau cari orang Indonesia pasti ketemu orang PLN gitu. Oh, mantap. Gitu. Kata orang ya, bukan kata saya. Nah ini bagus banget nih, karena kita mengalir lagi. Jadi dari kita udah bicara planning, nah ini satu lagi buku juga yang saya rekomendasikan, ya, Execution, The Discipline of Getting Things Done. Ya. Ini Larry Bossidy sama Ram Charan. Ini juga salah satu buku yang jadi inspirasi saya, karena kan salah satu tagline Uber adalah We Get Things Done kan. Dan dulu ketika saya baca buku ini, saya tersadarkan inti dari buku ini mas sebenarnya gini, gimana caranya kita membangun satu institusi yang nggak cuman tadi planning dulu kan, planning ngomong doang kan, tapi kemudian nggak gimana cara follow up-nya supaya apa yang udah kita kata ini dieksekusi kan. You can make the best plan in the world. That's the word. Execution kan. Nah ini makanya ini bagus banget kan ketika Pak Didi sempat bilang mulai saja dulu kan. Tapi tadi kita punya plan dan sebagainya. Gimana pengalaman Bapak dalam mentranslasikan tadi apa yang sudah kita buat, sudah kita program, terus kita execute. Karena gini ya, kayak kemarin dalam satu transaksi kita kerjakan, kita udah lama ngobrol dan sebagainya, tapi nggak ada nih yang ayo kita eksekusi. Kayak, aduh belum. Makanya kemarin saya sempat lapor ke Pak Didi, Pak ini kayaknya butuh Bapak nih buat ngomong nih, karena saya nangkap dalam setiap pembicaraan udah beberapa lama nih kayaknya kita cuma ngomong muter-muter ngalor ngidul aja kan, eksekusi kagak jadi bos gitu kan. Jadi gimana nih makanya pas banget nih mengalir. Jadi gimana nih Pak dengan jadi tadi saya mengatakan bahwa pemimpin sejati itu harus punya dua kemampuan yang teori sekarang kan begitu ya. Saya meyakini saya pernah ya ke Malaysia waktu itu, ke Tenaga. Ada seorang guru di corporate university, mereka mengatakan, Pak Didi baca buku leadership apapun intinya cuma 3 katanya. Apa itu? Pertama harus bisa bermimpi, yang kedua harus punya kemampuan untuk berkomunikasi atas mimpinya itu, sehingga di buy-in oleh siapapun, dan yang ketiga harus punya kemampuan eksekusi. Itu kuncinya ya. Belajar belakangan ada ambidex, leadership dan sebagainya, tapi intinya eksekusi dan dream itu ya, vision itu. Terhadap eksekusi sendiri saya termasuk pemimpin yang bisa dikategorikan cukup cerewet gitu. Iya, jadi saya harus mengawal every single. Ini memang perlu ketekunan dan niat yang kuat gitu. Karena kalau tidak ada ini kita akan terlewat. Oleh karena itu saya menciptakan sebuah sistem pengawalan. Jadi makanya di tim saya itu ada 3 atau 4 orang itu membantu memonitor setiap progres yang ada, perencanaan yang ada sehingga itu tereksekusi. Jadi orientasi saya memang eksekusi. Planning yang bagus itu pasti gitu ya, tapi eksekusi menjadi nilai-nilai saya. Karena saya berkeyakinan bukanlah pemimpin kalau tidak mengeksekusi. Itu my belief gitu ya. Jadi bagi saya eksekusi satu hal, dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi atau didiskusikan dengan saya. Itu mutlak gitu ya. Yang saya mau katakan pertama adalah saya juga salut juga Mas Pram ini bacaannya banyak dan dibaca gitu ya, luar biasa. Yang kedua adalah gini. Saya dalam bekerja tidak cukup puas dengan cuma KPI. Bagi saya KPI nggak usah dikerjakan sudah bisa tercapai ekstrimnya gitu ya. Cynical saya begitu gitu. Sehingga di tim saya dikenal ada yang namanya beyond KPI. Jadi on top of dari apa yang perusahaan sudah tetapkan dan komit ya. Saya juga meminta mereka. Jadi ini agak unik ini. Bukan saya mau memerintahkan mereka, meminta mereka untuk mengusulkan. Ini ibaratnya sebuah lukisan atau katakanlah rak buku ini gitu. Kalau KPI saja mungkin banyak rak buku yang masih kosong. Jadi saya membangun narasi gini. Bisa nggak kalian bantu saya mengisi rak buku atau puzzle ini sehingga menjadi komplit lukisan ini gitu. Dan itu entah sukarela entah terpaksa mereka dengan senang hati. Jadi setiap akhir tahun kami bertemu, kami tidak mendiskusikan KPI karena bagi kami di grup direktorat LHC ini KPI itu udah pasti bisa terjadi. Yang kami bicarakan adalah apa yang menjadi beyond KPI. Dan alhamdulillah
satu persatu yang nggak disuruh oleh perusahaan, tapi menjadi penting bagi kita dalam bekerja dan membuat perusahaan ini naik kelas, itu terjadi. Dan itu diawasi, bukan. Jadi sebuah institusi kalau mau berhasil pada level eksekusi harus punya sistem. Jadi saya tidak akan mengandalkan memori saya, karena memori saya akan terbatas. Betul. Ya. Nah, jadi saya akan minta orang untuk mengawasi ini, mana yang on track, mana yang perlu saya hadir. Kayak Mas Pram kemarin, beliau kita minta bantuannya, dilihat masih poco-poco aja kan gitu ya, bergerak, berkeringat tapi nggak kemana-mana kan gitu ya. Nah, akhirnya beliau mengatakan, saya udah 2-3 kali konsolidasi, selesai kan gitu. Ya gitulah kira-kira cara saya memimpin gitu. Itu bagus ya ini summary-nya ya dari semua buku leadership itu 3 ya. Itu bagus ini. Bermimpi, mengkomunikasikan mimpinya, sama eksekusi. Iya. Udah itu 3 itu aja yang saya Karena diomongin. yang nomor 2 kunci. Misalnya orang nggak akan tergerak mengeksekusi, kok dia nggak tahu mau dibawa kemana sih ini gitu. Misalnya waktu case yang dibantu Mas Pram ini, what is the PLN dreams on this gitu? Betul. Just to comply the regulation atau ada yang lain yang mau didapat kan Iya, begitu ya? betul. Nah, jadi kita bangunlah mimpinya sehingga mereka, oh ini bukan mimpinya Pak Didi aja, ini menjadi mimpi PLN gitu. Dan betul ya Mas Suram? Betul Pak Didi. Dan ini benar juga nih, karena again nih pas banget dengan salah satu buku favorit saya juga. Ini kemarin saya pakai juga waktu ngisi acara di PLN, What It Takes ya, by Charles D. Ellis. Dia juga terkenal nih 7 Secrets of Success from the World's Greatest Professional Firms. Jadi dia ngebahas, dia ngelihat institusi-institusi terbesar, Goldman Sachs, Rockefeller, Sullivan and Cromwell gitu kan ya, Mayo Institute, dan satu pembuka di buku dia tadi disampaikan oleh Pak Didi persis banget, itu adalah apa sih nomor 1 yang harus dari 7 Principles itu apa nomor 1-nya? Mission. Harus ada imajinasi. And inspiring long-term purpose. Itu nomor 1 karena forget it everything, kayak culture, recruiting, development people. Kalau misinya gak jelas, apa yang mau kamu bangun gitu kan. Jadi ini buku again highly recommended. Dulu saya baca ini buat waktu ketika saya jadi managing partner, saya baca ini karena saya pikir saya perlu tahu kan apa sih mimpi yang mau dibangun dari Umbra. Ya kan, kalau misalnya kita sekarang mau bangun satu law firm dari nomor 1 di Indonesia misalnya, nah itu semua orang harus tahu terlebih dahulu. Ini lo goal kita. Kita nggak mau bikin institusi sembarangan, ya kan. Nah kalau tadi sebenarnya tadi harus dikomunikasikan, dan terakhir yang paling susah adalah dieksekusi kan. Gimana mentranslasikan dari mimpi kita mau bawa institusi terbaik, tapi kemudian ternyata orang-orangnya nggak siap atau nggak memahami. Kita ini mau institusi terbaik, there is you need to show excellence at every stage gitu kan. Karena ya kalau kita punya klien kayak Pak Didi misalnya kan, kalau misalnya hasilnya jelek, selesai. Ibaratnya begitu. Salaman kita. Kita salaman. Langsung terima kasih. Kemudian disalamin. Disalamin udah cuekin. baik. Gak ada, kalau nggak disalamin gimana? Ini kayak dia ingat dulu di komik ya, Shokugeki no Soma. Kamu tahu? Tahu dong. Nah, itu mungkin beberapa ibu-ibu kita tahu nih Shokugeki no Soma. Dan di Shokugeki no Soma ini dia kan adalah restoran. Jadi selalu ngomong begini. Ketika dia ikut kompetisi dia menang kan, terus kemudian peserta lawannya tuh yang jagoan banget, dia bilang, kok kamu bisa sih tenang di dalam satu kompetisi yang ini kan susah banget, mikirin menu dan lain sebagainya, waktu terbatas, how you can be so calm? Dia bilang, karena saya udah bertahun-tahun hidup di dalam industri restoran, dan di industri restoran setiap hari adalah pertempuran hidup dan mati. Akan ada orang-orang datang ke restoran kita, dia bilang nggak enak, and he will never come back, and that's it. Sama juga dengan tadi kan bisnis kita service gitu ya. Ada satu klien datang, dia yang lihat kerja sama kita terus nggak bagus, ngapain lagi gue kerja sama lu lagi, udahlah gue ada karena ada banyak provider lain gitu. Betul. Kan jadi itu salah satu kenapa misi itu penting banget. Nah, dan tadi Pak Didi tadi kan bicara beyond KPI kan. Nah ini saya ingat di PLN ada beyond KWH sekarang. Dan ini kita mau bahas sedikit nih di No Rules dari Netflix and the Culture Reinvention, dari Culture of Reinvention ini Reed Hastings, ini foundernya Netflix ya kan. Walaupun kemarin memang Netflix harga sahamnya sempat turun ya kan, karena dia sempat orang-orang memprediksikan dia bakal kalah gitu ya sama Disney Plus, sama HBO Go. Jadi orang-orang bilang ini buku gagal nih gitu kan. Tapi ternyata dia tetap sukses bertahan, dan bahkan sekarang tetap jadi nomor 1 untuk streamer ya, streaming TV, karena bahkan lain kalah semua nih kan, sehingga mereka harus reinventing lagi. Dan di salah satu buku ini adalah yang saya suka adalah gimana cara kita membangun culture yang tadi membuat orang tetap selalu berinovasi ya, selalu mereinventing themselves ya kan. Nah, ini penting banget nih karena BUMN tidak terkenal dengan reinvention. Ini udah suatu momok gitu kan. Tapi kemudian di PLN bahkan
ada perusahaan udah jelas-jelas power, transmisi dan distribusi, tiba-tiba bilang kita harus ada beyond KWH. Ini saya tertarik banget nih, dan saya pengen dengar nih dari Pak Didi. Kenapa nih Pak bisa sampai muncul ide tadi? Ini menurut saya reinvention besar banget ya, karena tadi kan BUMN nggak terkenal dengan reinvention kan, tapi tiba-tiba kok Pak Ellen bisa masuk ke beyond KWH, merambah ke berbagai bisnis lain yang mungkin berkesinambungan dengan bisnis yang selama ditekun, yaitu bisnis listrik. Nah itu gimana tuh Pak terkait dengan Nah, ini yang soal culture juga pengen saya tambahin, karena di What It Takes itu juga setelah mission yang berikutnya adalah culture. Betul. Nomor 2-nya gitu ya. Yes. Dan kita ngomongin tadi yang buku No Rules ini yang Reed Hastings dari Netflix juga berbicara soal the importance of culture gitu. Nah, mungkin kalau saya tambahin layer pertanyaannya gitu ya Pak Didi gitu. Pertama tadi ada ngomongin soal beyond KWH gitu ya. Dan ngomongin culture ini kan beda ya. Kalau misalnya Mas Pram mulai dari nol, jadi bisa build from zero gitu ya, ground up gitu. Easier actually. Easier gitu ya. Easier. Sedangkan kalau perusahaan Pak Didi gitu yang sekarang lagi mengabdi gitu ya, itu udah ada puluhan tahun gitu ya, dengan culture yang sangat sudah melekat lah gitu. Actually ya, itu tantangannya jauh lebih besar. Tantangannya jauh lebih besar gitu. Jadi ketika Udah bertanya, bekarat, wah itu lebih susah gitu kan ya. Tapi sedikit tambahan bagus. Kenapa? Ketika saya dulu bangun umbar institusi, saya belajar dari culture di tempat-tempat saya sebelumnya, dan saya merasa oke, I know what I want. Iya. Jadi saya bangun institusi ya benar-benar dari ground zero kan. Tapi sekarang Pak Didi harus datang masuk ke institusi yang tadi udah berkarat dan lain sebagainya, udah masuk dan ini kan. Gimana tuh sudah caranya? mendarah Gimana daging. caranya? Itu lebih sulit kan ya. Mendarah daging itu lebih sulit kan. Gimana tuh Pak? Iya, jadi ini terkait dua pertanyaan ini, saya mulai dari Mas Pras gitu ya. Jadi kita harus dalam kasus saya ini, saya menumbuhkan kepercayaan diri tim dulu ya, sebelum saya mengubah culture atau apa. Jadi waktu saya bukan backgroundnya, saya bukan orang HR, bukan human capital. Ya kan saya praktisi di law firm berapa saat, kemudian di BP Migas juga di in-house lawyer gitu ya. Di KSP juga lebih strategik, tapi tetap soal policy dan regulasi, tidak pernah bersentuhan soalan mengenai human capital. Tapi perlu diketahui niat saya masuk sarjana hukum atau fakultas hukum itu sebenarnya untuk menjadi orang HC awalnya. Oh gitu. Makanya pilihan pertama saya itu psikologi UGM. Pilihan kedua saya itu adalah hukum UI. Karena dua fakultas itulah yang diperlukan untuk masuk HR department waktu itu kan gitu ya. Jadi begitu saya jadi legal and human capital, jadi lengkaplah hidup saya ini. Tercapai. Awal rencananya tercapai ya Pak Didi. Dua-duanya terwujud. Jadi saya itu tersesat di jalan yang benar gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya baru masuk, saya diundang ke Jogja, ada retreat dari Human Capital Group di PLN gitu. Terus saya diminta untuk kasih sambutan. Tentu ini menjadi ujian pertama saya gitu, masih COVID, Omikron. Mau ngomong apa saya? Ini ada Mas Galih waktu itu. Saya sarapan di Marriott Hotel di Jogja. Ngomong apa ya saya Mas Galih ya? Udah deh, ambil gambar pesawat Boeing 737, pesawat jet aja. Terus sama semangka Jepang, saya bilang. Sama pedangnya katana, yang dipegang oleh samurai itu, ya katana itu. 3 gambar itu aja deh Mas Galih gitu ya. Nah, ini penting, ini terkait pertanyaannya tadi gitu. Nah, gambar pertama, karena saya kalau ngomong human capital pasti hambar. Orang bukan praktisi human capital, kasih ceramah human capital pasti diketawain gitu ya. Ngomong apa sih kan gitu ya. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana saya bisa membangkitkan moral dari tim saya gitu. Nah, saya tayangkan gambar pertama. Kalau kamu melihat pesawat ini, kamu memaknai dirimu itu sebagai apa? Saya tidak mendikte mereka, saya lepaskan. Berceloteh lah mereka menggambarkan, ada yang mengatakan kami adalah pramugari atau pramugara, kami adalah ground handling, kami ini gitu ya. Nah, kalau kalian tanya ke saya, Bapak Ibu tanya ke saya, kita ini adalah engine dari pesawat Boeing ini, saya bilang. Itu berbeda kan? Nah, tanpa kita nggak terbang ini pesawat. Nah, bayangkan sebuah unit diberi suntikan moral seperti itu, bahwa kalian adalah penting. Kalian bukan seorang pramugari atau pramugara yang melayani support system.
kalian adalah yang membawa pesawat ini mau kemana gitu. Betul, ya. Nah, ketika itu sudah lahir, pride itu akan mudah bagi kita untuk membangun culture baru. Makanya istilah yang sering saya katakan adalah bagaimana kita bisa naik kelas. Ini menjadi terms tradisional saya. Nah, jadi harus naik kelas. Nah, ketika mereka sudah merasa penting, essential function, mereka akan berubah. Human capital bukan lagi orang yang dipersepsikan tidak ramah, semena-mena, angkuh, tidak mau menerima kritik. Pokoknya hal-hal yang tidak baik tentang pengelola human capital itu seketika harus kita ubah karena kita adalah penting. Karena kita adalah engine-nya dari organisasi. Sebuah engine tidak bisa meneruskan pola perilaku yang secara tradisional itu ada yang tadi kawan-kawan mengatakan sudah mendarah daging atau sudah berkarat tadi. Nah ini mindset ini harus didudukkan dulu dan alhamdulillah sekarang ini sudah terwujud. Ini sebagai pengantar gitu ya. Kemudian juga kepada SDM secara keseluruhan. Saya pernah mengalami di sebuah korporasi yang saya tidak sebut saya pernah sering lah ya memberi kelas kepada fresh graduate yang diterima. Saya melihat bahwa khususnya di fungsi hukum, saya melihat SDM yang masuk itu selected, bagus-bagus, terlihat dari interaksi, pertanyaan dan sebagainya. Ibarat saya mengatakan ini sebuah baja dengan metalurgi terbaik, ya. Tapi kenapa di sisi yang lain, pada saat saya bertemu senior-senior mereka untuk bernegosiasi ataupun bekerja, saya tidak melihat ada benang merah antara raw material yang baik ini dengan yang sudah bekerja secara aktif begitu. Jadi mereka tetap saja sebagai sebuah baja dengan metalurgi terbaik yang tumpul begitu. Atau minimum sama pada saat mereka dididik dulu, no progress at all gitu. Nah, makanya saya menggunakan pedang katana itu sebagai analogi. Kalian mau menjadi besi baja dengan harga sekian atau menjadi pedang katana yang tajam, mengkilat, lentur, elegan dan mahal gitu. Nah, kalau kalian mau, saya mau tanya ke kalian, proses apa yang dijalani pedang ini, samurai melakukan ini sebelum ini jadi? Itu pasti dipanasin, ditempa, digerinda, diasah, dia menemui kekerasan ataupun luka-luka. Exposure itu namanya, iya kan? Nah, kalau kalian mau seperti pedang ini dan tidak mau menjadi baja yang tumpul itu, kalian harus melakukan ini. Apa caranya? Belajar, latihan, tempur di meja negosiasi, kerjakan proyek secara benar. Itulah yang saya ini culture ini, mindset dibangun dulu gitu. Nah, soal yang ketiga, gambar semangka Jepang. Semangka itu sejatinya apa? Bentuknya bulat atau lonjong, betul? Tapi di Jepang kan dipaksa jadi kotak. Jadi kotak ada, bener kan? Dengan tujuan apapun, ya packingnya ataupun harga, kan? PLN itu sejatinya apa? Perusahaan, yayasan, atau lembaga sosial. Namanya PT Persero pasti perusahaan, dong. Tapi sekarang dengan policy yang ada saat ini lebih kepada fungsi sosial. Fungsi bisnisnya yang harusnya lonjong atau bulat tadi dikotain kita. RUPTL itu panjangnya, lebarnya itu tarif, tingginya itu adalah subsidi kompensasi. Panjang kali lebar kali tinggi menyebabkan PLN seperti semangka Jepang yang keluar dari kodratnya sebagai perusahaan. Pertanyaan saya, mau kalian teruskan begini? Itu belum ada bion KWH, Mas. Itu 2022 di Yogyakarta, di seberang Candi Prambanan ada tempat resort yang bagus di atas sana. Pelataran. Ya pelataran ya. Saya bertanya, mau kita terusin ini? Tidak, Pak. Terus gimana kita supaya tidak? Nah, terus saya ajak, kalau kita rusak kota ini kita dipenjara. Melanggar konstitusi, melanggar pasal 2, pasal 33 ayat 2. Iya kan? Betul.
caranya gimana? Wah, ada yang gini-gini. Kalau saya kalian tanya, jadi saya itu selalu membangun dialog tuh begitu. Seolah-olah mereka di ujungnya bertanya ke saya kan. Nah, kalau saya tidak merusak kotanya, tidak saya patah-patahin, saya bolongin aja. Akrilik sebagai pembatas pertumbuhan titik tumbuh itu saya bolongin. Nah, apa yang terjadi kalau semangka Jepang akriliknya itu dibolongin? Wah, dia tumbuh keluar, Pak. Betul. Tuh, ini kiri kanan semua 6 sisi itu akan tumbuh keluar. Itulah business development. Itulah beyond KWH saya bilang. Yang KWH-nya yang di kota itu, yang beyondnya itu semangka yang di luar tumbuh keluar itu. Someday ketika kita sudah menjadi perusahaan yang sejati, fungsi PSO di kota itu tetap kita jalani, dan ketika yang beyond itu kita iris, itu volumenya bisa lebih besar dari yang ada di kota itu. Itulah beyond KWA. Jadi dengan 3 gambar itu, itulah yang menjadi foundation saya dalam merancang human capital di PLN ini. Gitu. Nah, jadi saya suka komunikasi itu dengan perumpamaan. Inilah yang membuat kawan-kawan itu mudah ngunyahnya. Jadi nggak pakai bahasa-bahasa teori, semua mungkin terkonfirmasi kali ya. Ada bahasanya ada di ini juga ya, what you do is who you are. Itulah kalimat yang keluar dari tim saya. Saya bilang, saya baca buku, saya bilang, tapi tidak semua hal yang saya terapkan ini bersumber dari yang saya baca. Terkadang ini memang dari inspirasi perjalanan atau ilmu hidup, saya bilang itu. Nah, jadi dengan 3 gambar itulah saya bisa menjawab pertanyaan Mas Pras dan Mas Pram gitu. Ini menurut saya bagus sekali ya, cara perumpamannya ini langsung nangkep saya juga. Langsung nangkep kan? Anda engine mau jadi katana atau jadi besi baja plat yang tanpa makna, atau mau jadi PLN yang seperti semangka Jepang, mau diterusin. Ketika kita sepakat semua ini, intinya apa? Manusia yang pertama. Mau jadi engine, you harus berubah dong. Lu harus naik kelas sebagai pengelola human capital. Mau bawa pesawat gimana kalau orangnya mindsetnya masih mau dilayani, pikirannya tertutup dan lain sebagainya, iya kan? Mau jadi pedang yang bagus dan mahal, nggak mau luka-luka. Mau jadi semangka Jepang tapi nggak punya kapasitas untuk melobangi itu. Melobang ini kan analogi saja. Ini kan butuh ilmu, butuh pengalaman, butuh skill, butuh exposure kan gitu ya. Nah, inilah 3 ini aja kalau kita pahami, kita bisa mengubah PLN ke arah yang lebih baik menurut saya. Dan ini kata ini saya suka banget karena sebenarnya ini sama persis kayak status WA saya. Jadi kalau kamu lihat status WA saya ini sebenarnya pakai bahasa Jepang kan. Tapi intinya begitu, menjadi pintar itu adalah jalannya terjal. Kalau saya suka banget istilahnya, kalau saya suka ngomongnya menjadi cantik itu luka. Itu ada novelnya dulu. Cantik itu luka. Dan menjadi tangguh, menjadi jagoan. Nah, kalau ada satu episode kita sebelumnya kan kita bilang kan, Imam Syafi'i bilang kan, menjadi bodoh itu gampang. Tapi kalau mau jadi pintar itu jalannya terjal. Jadi ini persis banget, saya suka banget dengan tadi yang analogi katana ini, dan ini juga sesuai juga dengan salah satu kita bahas juga di episode pertama kita kan, di bukunya Storytelling ya, bahwa bener Pak, kita nanti ada satu episode akan membahas hal itu sebenarnya, tapi belum. Jadi itu membahas tentang bagaimana cara kita menyampaikan ide-ide tadi yang kompleks dari berbagai macam buku udah kita baca, tapi dengan bahasa sederhana. Dan di situ dia Philip Pullman, kan? Dia novelis terkenal dan dia bilang, nggak ada gunanya you punya ide dan lain sebagainya juga kalau you cannot make it in a good story. Karena begitu dengan good story orang ingat, dia akan selalu ingat tadi semangka, katana, pesawat, pasti orang akan ingat terus. Tapi kalau dia ingat excellence, ya kan? Gimana caranya? You have to work hard. Bullshit lah kadang-kadang katana. Itu langsung ingat kan? Ketika kamu bernyata, oh ternyata selama dibentuk saya dikotakin. I have to get out. Itu kan thinking. Betul nggak? Betul Pak. Ini kan sebenarnya kayak thinking out of the box. Tapi dengan bahasa yang lebih. Pertanyaannya gini. Mudah nggak sampai pada perumpamaan seperti itu? Tidak mudah. Ada proses berpikir dan kontemplasi. Nggak gampang. Saya sepakat banget. Menyampaikan itu kalau istilah kita juga kalau di Umbra adalah we speak your language. Makanya saya suka bilang sama orang-orang, apa yang harus membawa kita berbeda? Banyak lawyer mengklaim we understand the client. Tapi saya bilang kita harus go beyond that.
be a lawyer that your client can understand. Lah bener kan? Orang selalu saya ngerti masalah kamu. Iya. Tapi klien lu ngerti apa yang lu sampaikan? Nah itu salah satu hal yang menurut saya penting. Nah ini kita udah sampai ke penghujung Pak nih, luar biasa banget nih saya sempat bahas masing-masing buku. Bahkan sudah mengcover semuanya, termasuk yang tadi yang ngomongin negosiasi. Iya, itu udah. Nah ini ya satu buku lagi dari Chris Voss ya, Never Split the Difference. Ini juga bagus juga. Ini buku kita rekomendasikan dalam edisi ke. Nah ini buat penutup, saya mau bahas satu buku yang menjadi inspirasi saya. Jadi ini buku training saya kalau boleh bisa bilang ketika saya jadi managing partner. Nanti saya mulai Pak Didi juga. Jadi ini David H. Meister. Ini salah satu dia konsultan terkenal banget yang ngasih banyak training ke berbagai professional service provider tentang gimana caranya excellence, bikin tim dan lain sebagainya kan. Nah, buku dia yang saya suka adalah Managing the Professional Service Firm. Ya dan pembuka buku dia ini pas banget. Kenapa dulu saya pakai buat saya waktu belajar jadi managing partner di Umbra kan, saya mau siap-siap kan sebelum saya bikin establish, saya baca dulu kan buku-bukunya. Nah, dan ini yang saya mau bahas nih. Kenapa? Karena dia bilang semua professional firm itu selalu sama missionnya. Dan gampangnya begini, to deliver outstanding client service, to provide fulfilling careers and professional satisfaction for our people, and to achieve financial success so that we can reward ourselves and grow. Jadi itu selalu sama. Mau kita bahasanya putar balik dan lain sebagainya, pasti harus exceptional service. Gimana orang-orang kita senang dan gimana kita produksi profit dan penghasilan yang akhirnya membuat institusi bisa berjalan. Karena kalau institusi nggak ada duitnya, ya kita akan bubar gitu kan. Nah ini buat penutup Pak, mungkin pertanyaan saya adalah buat penutup dari Bapak, apakah kira-kira ada satu buku favorit Bapak juga terkait dengan leadership dan lain sebagainya? Dan tadi pesan penutup Bapak yang mau disampaikan buat kita yang berpraktisi atau punya passion ya di bidang leadership, manajemen dan institution building. Iya, jadi tradisi yang Mas Pram bangun ini ya itu sangat baik ya, membaca ya, mengakuisisi banyak ilmu pengetahuan dari buku. Jadi ada tradisi dalam skala yang mungkin nggak ada 1/10-nya yang dari Mas Pram lakukan ya. Itu saya lakukan ya, very minimum, tapi saya mencoba di tengah kesibukan saya. Jadi setiap saya ke luar negeri itu pasti saya membeli buku. Itu tradisi yang ini. Jadi buku-buku yang terkait dengan kemanusiaan, leadership dan sebagainya itu saya baca, saya beli gitu ya. Dan di situ banyak hal yang bisa saya pelajari. Tapi tidak ada spesifik yang menurut saya menjadi favorit saya, karena masing-masing itu memberikan kontribusi lah, pengayaan terhadap apa yang sudah saya miliki. Jadi ada buku siapa ya waktu itu, saya lupa pengarangnya, tapi intinya bicara mengenai keunikan dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita gitu ya. Surrounding by ideas gitu ya. Ini buku favorit dia. Actually recommended to me ya. Saya lupa pengarangnya siapa. Jadi di situ digambarkan manusia dengan warna-warnanya, warna kuning, merah, biru, sama hijau ya. Ada. Nah, itu menarik gitu, bagaimana kita berdialog dengan manusia merah gitu ya. Kebutuhannya apa dan bagaimana supaya efektif dan menghandle orang-orang dengan segala keunikan. Nah ini kan bagi saya perlu gitu jadi ilmu-ilmu praktikal seperti itu sering saya jadikan rujukan gitu ya. Jadi saya spend waktu lah sebentar baca gitu ya. Ya menarik lah, banyak buku-buku yang ringan lah intinya gitu. Jadi saya menarik lah. Tapi ini pas banget ya, karena ini buku yang dulu dia rekomendasikan ke saya. Terus saya baca Surrounded by Idiots gitu kan. Terus saya bilang pasti kakak yang merah nih. Oh iya benar. Saya pas ngomong merah itu, saya melihat figurnya Pram. Tapi masalahnya ini saya banget nih. Itu langsung taruh top of mind. Iya. Jadi saya beberapa buku saya baca lah ya. Jadi sudah punya koleksi, tapi ini luar biasa yang Mas Pram punya ini. Patut kita contoh inilah ya. Makasih Pak. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Mas ya. Oke, luar biasa nih. Silakan mungkin Pras kamu yang tutup tadi. Makasih banyak nih ya Pak Didi dengan segala sharingnya dan tampaknya kita belajar banyak ilmu kehidupan. No. Kita belajar ilmu kehidupan juga gitu, dan yang benar-benar saya suka banget tadi ya, 3 poin leadership itu 3 gitu.
bermimpi, mengkomunikasikan mimpinya dan mengeksekusi. Menurut saya itu itu was so good, I want to steal it. iya. Mohon izin ya Pak Didi, kami akan mencuri itu ilmu ini. Kayak kesana Pak, gue nggak kepikiran itu dulu. Kan begitu, setuju gak? Iya. That's how I like it. Kenapa dulu nggak kepikiran? Sangat simple dan saya bahkan suka banget tadi yang soal pesawat, melon Jepang sama katana. Itu menurut saya itu sesuatu yang simple yang saya yakin itu akumulasi dari pengetahuan, pengalaman begitu banyak gitu. Dan itu nggak bisa muncul ibaratnya, dan di sini juga saya ingin bilang ke banyak yang menonton gitu ya, bahwa jadi kadang-kadang orang tuh suka menentang ya antara ilmu kehidupan dengan membaca. Tapi padahal itu saling melengkapi. Dan saya ngerasa dialog hari ini, saya ngerasa we learn a lot new things gitu ya, dan kita juga bahkan mengkonfirmasi dan juga membuat tadi ilmu kita makin kaya. Jadi real life experience dari berbagai macam buku yang saya baca. At least kita bisa mengkonfirm satu, paling nggak buku-buku ini bukan bullshit ya. Karena ada hasilnya. Maksudnya ada hasil benerannya gitu loh. Jadi berguna. Saya seneng banget nih. Berarti kita juga membuktikan kan kalau kita berdua yang ngomong aja kan kurang ini. Iyalah. Ini ada yang jelas nih. Betul. I like that. Jadi saya rasa ini adalah yang menarik ya, dan mudah-mudahan dari teman-teman juga yang mendengar The Reading Chamber episode ini juga banyak belajar hal baru. And of course ini tentu tidak akan jadi pertama dan terakhir ya mengundang bintang tamu di sini. Jadi ada bintang-bintang tamu yang lain yang menarik yang bisa kita pelajarin, yang punya semangat yang sama dalam membaca buku. Jadi we'll see you next time di The Reading Chamber. Sampai ketemu lagi. Bye. Terima kasih.